Halo para penikmat kultivasi ganda dimanapun kalian berada. Setelah kita menunggu selama 1 minggu, akhirnya manhwa kesayangan kalian kembali hadir untuk menghibur kita semua. Karena Master Kim Eng Lee sudah siap mewariskan teknik kultivasi ganda baru miliknya, yang dengan senang hati akan diajarkan kepada murid kesayangannya Chu Siyu. Pastikan tidak ada orang lain saat kalian menontonnya. Dan tanpa banyak berbasa-basi lagi, kita langsung saja menuju ke pembahasannya. Cerita berlanjut. Karena pada episode sebelumnya tiba-tiba saja Yunpei terjatuh sambil memuntahkan banyak cairan merah dari mulutnya. Chu Siyu pun berpura-pura terkejut dan langsung berdiri dari tempatnya. Saudara Yunpei, apa yang terjadi kepadamu? Apakah ada seseorang yang meracuni minuman ini? Qian Mian pun langsung memeriksa keadaan Yunpei untuk melihat apa yang sebenarnya telah terjadi kepadanya. Racun ini sangat kejam, jika tidak segera dikeluarkan, Yunpei akan mati dalam 30 kali hembusan napas yang selanjutnya, ucap Qian Mian yang terlihat sangat khawatir. Wajah Qian Mian pun langsung mengeluarkan banyak keringat dingin setelah melihat Yunpei yang sedang sekarat di pangkuannya. Yunpei, cobalah untuk melindungi meridianmu sebaik mungkin, dan aku akan berusaha mengeluarkan racunnya menggunakan energi sejati milikku. Aku tidak peduli sama sekali dengan nyawa anak ini, tapi aku sekarang sedang menyamar menjadi Zulong. Jika aku membiarkannya mati begitu saja di hadapan semua orang, itu akan merusak reputasiku dan semua rencanaku pasti akan berantakan, ucap Qian Mian di dalam hatinya. Karena Yunpei tidak meresponnya sama sekali, setelah Qian Mian menyuruhnya untuk melindungi meridiannya sendiri, dan Qian Mian pun langsung menggunakan energi sejati miliknya untuk mencoba mengeluarkan racun yang sudah menyebar di dalam tubuh Yunpei, dan hanya tinggal menunggu waktu saja sampai Yunpei kehilangan nyawanya jika racun yang ada di tubuhnya tidak segera dikeluarkan. Melihat kejadian yang mengerikan itu membuat orang-orang yang ada di sana menjadi sangat terkejut dan ingin melihat keadaan Yunpei dari dekat, tapi Chu Siyu langsung menyuruh mereka semua untuk menjauh dari tempat Yunpei berada. Kalian semua jangan ada yang mendekat, karena asap ini sangat beracun. Segera menjauh dari tempat ini. Jika tidak, kalian bisa terkena asap racunnya yang sangat membahayakan nyawa kalian semua. Mereka semua pun langsung menjauh ke belakang setelah Chu Siyu memperingatkan betapa bahayanya asap racun yang ada di sana. Chu Siyu pun langsung menutup mulutnya karena sebenarnya dia sendiri yang mengeluarkan asap beracun itu dan berkata di dalam hatinya, akhirnya aku bisa melepaskan racunnya. Sekarang hanya tinggal menunggu waktu saja sampai kau juga terkena oleh racun ganas milikku ini. Setelah Chu Siyu berkata bahwa ada yang menyebar asap beracun di sana, wanita berambut coklat pun sangat terkejut mendengarnya. Siapa yang telah berani menyebar asap beracun di tempat yang ramai seperti ini? Pelakunya memiliki nyali yang besar karena berani sekali meracuni Pangeran Zenbei dan putranya di hadapan semua orang. Sementara Qian Mian, dia terlihat sangat fokus untuk mencoba mengeluarkan racun yang ada di dalam tubuh Yunpei. Kemudian, Peri Baguyo tiba-tiba saja masuk ke sana lewat jendela sambil menghunuskan sebuah pedang yang sudah dia aliri oleh energi spiritual miliknya, yang membuat semua orang sangat terkejut karena mereka tidak tahu siapa orang yang ditargetkan oleh Peri Baguyo di saat Yunpei sedang keracunan dan nyawanya sedang berada di ujung tandu. Rupanya, Peri Baguyo langsung mengincar Qian Mian yang sedang berusaha mengeluarkan racun dari dalam tubuh Yunpei, sehingga Qian Mian pun langsung menghentikan proses mengeluarkan racunnya karena dia sangat terkejut setelah tiba-tiba saja seseorang masuk ke dalam sana dan menghunuskan pedang ke arahnya. Apa-apaan ini? Kenapa ada yang menyerangku di saat genting seperti ini? Dengan cepat, Qian Mian pun langsung berdiri untuk menghentikan serangan tiba-tiba yang dilancarkan oleh Peri Baguyo kepadanya. Rupanya itu kau. Apa maksud dari semua ini? Berani-beraninya kau malah mengkhianati kami. Tapi Peri Baguyo hanya diam saja tanpa mengatakan apa-apa dan menatap Qian Mian dengan senyuman tipis di wajahnya. Tentu saja, tindakan pengkhianatan yang dilakukan oleh Peri Baguyo di hadapan semua orang itu membuat para hadirin yang ada di sana menjadi sangat terkejut. Wanita berambut coklat berkata, "Aku tidak mempercayai apa yang sedang aku lihat saat ini. Mungkinkah Peri Baguyo yang telah mengeluarkan asap beracun ini?" Pria di sebelahnya menjawab, "Itu tidak mungkin. Karena Peri Baguyo adalah teman baik Pangeran Yunpei. Dia tidak memiliki motif apapun untuk melakukannya." Sementara itu, Chu Siyu yang telah mengaktifkan teknik pengendalian jiwa kepada Peri Baguyo tanpa ada seorang pun yang mengetahuinya, Chu Siyu langsung memberikan Peri Baguyo sebuah perintah untuk terakhir kalinya. Dan sambil tersenyum dengan wajah jahatnya, Chu Siyu berkata di dalam hatinya, "Peri Baguyo,
ledakan energi spiritual yang ada di dalam tubuhmu untukku. Lalu ledakan yang besar pun terjadi di sana setelah Chusyu mengaktifkan teknik pengendalian jiwa kepada Peri Baguyo, sehingga Peri Baguyo melakukan apapun yang diperintahkan oleh Chusyu kepadanya, dan terlihat Qian Mian langsung mencoba untuk melindungi dirinya dari ledakan yang tiba-tiba saja muncul di hadapannya, di mana tidak pernah terlintas sedikit pun di dalam pikirannya kalau pesta pertemuan yang dia adakan malah menjadi medan pertempuran dalam sekejap. Qian Mian pun tetap dalam keadaan siaga penuh, meskipun telah berhasil menghindari ledakan besar yang tiba-tiba saja terjadi di hadapannya dan menatap ke arah kepulan asap yang masih bercampur dengan percikan api, karena Qian Mian tidak menyangka kalau Peri Baguyo akan melakukan hal gila seperti itu. Apa-apaan ini? Dia meledakkan energi spiritual miliknya sendiri, ucap Qian Mian yang masih merasa kebingungan. Kemudian, setelah kepulan asap yang tebal itu menghilang dari sana, dan jasad Peri Baguyo pun sudah tidak tersisa sama sekali, tiba-tiba saja keluarlah sosok wanita yang melayang di udara, dan membuat pandangan Qian Mian langsung tertuju kepada wanita tua yang tiba-tiba saja muncul di hadapannya. Wanita tua itu adalah Qiong Yue yang merupakan master istana Qiong sebelumnya. Dia menatap Qian Mian dengan tatapan mata yang dingin. Pangeran Zhenbei, kenapa kau menghabisi nyawa muridku? Apa yang telah dia lakukan kepadamu sehingga kau dengan sangat kejam tidak menyisakan jasadnya sama sekali untuk bisa aku makamkan? Tentu saja, Qian Mian berusaha membela dirinya sendiri karena dia tidak melakukan apa-apa. Karena itu adalah rencana busuk dari Chusyu. Aku tidak menghabisinya, dia sendiri yang meledakkan energi spiritual miliknya, ucap Qian Mian membela dirinya. Dari dulu aku memutuskan untuk mendukungmu menjadi kaisar selanjutnya, karena aku pikir kau memang layak untuk jabatan itu. Tapi kau malah menghabisi nyawa muridku yang sangat berharga. Sepertinya kau telah dibutakan oleh kekuasaan, ucap Qiong Yue yang tidak percaya begitu saja pembelaan yang diucapkan oleh Qian Mian kepadanya. Qiong Yue yang sudah dipenuhi rasa dendam setelah kematian Peri Baguyo yang merupakan murid kesayangannya itu, dia berniat untuk membalas dendam muridnya dengan menghabisi Qian Mian. Pangeran Zhenbei, bersiaplah untuk mati, karena aku akan membalaskan dendam muridku yang telah kau habisi dan mencabut nyawamu dengan tanganku sendiri. Lalu Qian Yue pun langsung mengeluarkan serangan skala area miliknya, karena meskipun sudah tidak menjabat sebagai master istana Qiong, tapi dia adalah kultivator tingkat tinggi yang bisa melakukan teleportasi dalam waktu sekejap saja setelah merasakan energi spiritual milik Peri Baguyo lenyap setelah dia mati, dan Qian Mian pun langsung bersiap untuk mencoba menahan serangan yang akan dilancarkan oleh Qiong Yue kepadanya. Suara ledakan yang besar pun terdengar sampai keluar karena dua orang kultivator tingkat tinggi sedang bertarung di dalam sana, sehingga suara keras akibat pertarungan mereka berdua langsung memecah keheningan malam. Tentu saja, orang-orang di sana merasa sangat khawatir karena bisa saja pertarungan mereka berdua menghancurkan danau Pulau Piasue, sehingga wanita berambut coklat pun menghampiri Chusyu untuk menghentikannya. Yang Mulia Putra Suci, tolong hentikan pertarungan antara mereka berdua, karena jika terus dibiarkan, danau Pulau Piasue ini akan hancur berkeping-keping. Sebelum Chusyu menjawab perkataan dari wanita berambut coklat itu, tiba-tiba saja Kim Mengdi malah menghubunginya menggunakan telepati. Konferensi di Beijing akan digelar untuk kedua kalinya. Kau jangan hanya bersenang-senang saja seperti itu dan cepat kembalilah pulang ke sini, ucap Kim Mengdi yang masih terlihat memakai piyama kaos kaki panjangnya yang seksi. Mendengar itu, Chusyu pun langsung tertegun sejenak karena tiba-tiba saja Kim Mengdi malah memanggilnya untuk kembali di saat situasi di danau Pulau Piasue sedang genting setelah Chusyu memprovokasi Qiong Yue untuk bertarung dengan Qian Mian akibat kematian tidak wajar Peri Baguyo. Lalu Chusyu pun berpamitan kepada semua orang yang ada di sana, yang membuat mereka semua terkejut karena bukannya melerai pertarungan yang sedang terjadi, Chusyu malah berniat pergi dari sana. Itu semua berada di luar kemampuanku karena basis kultivasi mereka sudah berada di level yang berbeda. Ditambah lagi, aku memiliki urusan penting yang harus segera aku selesaikan. Master memanggilku untuk segera pulang. Tentu saja aku harus menurutinya, karena lebih baik aku cepat pergi dari tempat ini sebelum semuanya menjadi sangat merepotkan, ucap Chusyu di dalam hatinya. Kim Mengdi yang sebenarnya hanya merasa bosan saja karena dia tidak tahu harus melakukan apa, di mana seharian Kim Mengdi hanya duduk bersantai sambil makan cemilan buah-buahan. Sebenarnya aku tidak merasa khawatir sama sekali dengan murid pengkhianat itu, terlepas apa yang sedang dilakukan olehnya. Aku merasa saat ini kondisi tubuhku sedang sangat energik dan aku tidak tahu harus jalan-jalan kemana.
Karena kedatanganku ke tempat ini adalah untuk mengetahui apa yang sedang dilakukan oleh murid pengkhianat itu. Setelah beberapa lama kemudian, Chusyu yang sangat tidak bertanggung jawab itu malah pergi begitu saja setelah membuat kekacauan di danau Pulau Piaosue dan bergegas kembali ke kedutaan Tanah Suci Taisu karena Kim Meng Di tiba-tiba saja menyuruhnya untuk kembali pulang. Chusyu pun berpapasan dengan wanita tua yang merupakan kepala kedutaan besar Tanah Suci Taisu dan bertanya kepadanya, "Apakah kau akan pergi ke danau Pulau Piaosue untuk menghentikan pertarungan yang sedang terjadi di sana? Yang mulia Putra Suci, sudah menjadi tugasku untuk menjaga keamanan ibu kota," ucap kepala kedutaan yang berniat pergi ke danau Pulau Piaosue untuk menghentikan pertarungan yang sedang terjadi antara Qian Mian dan Qiong Yue. Setelah berbasa-basi dengan kepala kedutaan, Chusyu pun masuk ke dalam dan sejenak menoleh ke belakang sambil berkata di dalam hatinya, "Aku sebaiknya tidak menghentikannya karena tidak baik mengganggu takdir milik orang lain. Lagi pula, dia sudah bau tanah seperti itu, jadi meskipun dia tidak pergi ke danau Pulau Piaosue, dia tetap akan mati dimakan usia." Sementara kepala kedutaan terlihat sangat pasrah dengan takdir yang akan dihadapi olehnya. Setelah Chusyu membuka pintu, terlihat Kim Meng Di yang sedang memainkan kecapi iblis. "Murid pengkhianat, tidak lama setelah kau datang ke ibu kota, kekacauan besar pun terjadi. Tapi kau tidak langsung pulang ke sini di saat situasi di luar sana sedang kacau. Sebenarnya dari mana saja kau selama ini? Dan apakah kekacauan besar yang sedang terjadi di ibu kota adalah ulahmu?" ucap Kim Meng Di yang bertanya kepada Chusyu. Melihat masternya yang sedang duduk manis sambil memainkan lagu romantis, Chusyu pun langsung menutup pintu agar bisa menikmati waktu berduaan tanpa ada seorang pun yang mengganggu mereka. "Aku baru saja menemui Pangeran Zenbei dan aku langsung kembali pulang setelah kau memanggilku. Ada apa? Apakah kau sudah sangat merindukan muridmu ini? Padahal baru saja tadi pagi kita bertemu." Kim Meng Di pun kembali bertanya, "Kau bilang kau baru saja bertemu dengan Pangeran Zenbei. Lalu kenapa dia malah bertarung dengan Qiong Yue yang merupakan master istana Qiong sebelumnya?" Chusyu pun langsung duduk di sebelah Kim Meng Di sambil memeluknya. Dia bilang dengan santainya, "Kau tidak perlu khawatir, karena itu bukanlah masalah yang besar." Kim Meng Di yang sekarang sudah tidak merasa risih di saat Chusyu memeluknya, dia kembali bertanya, "Aku curiga kalau Pangeran Zenbei telah ditipu oleh seorang iblis dan iblis itu cukup kuat sehingga sulit untuk dihadapi." Tapi Chusyu tidak menganggap perkataan Kim Meng Di dengan serius dan malah menggodanya. "Master, aku rasa sungai di kota Sangjing agak dalam." Tentu saja Kim Meng Di merasa kesal mendengar perkataan dari Chusyu. "Bukankah kau telah berjanji kepada Ziyue untuk membantu keluarga Zhu? Tapi di saat keadaan sedang berbahaya, kau malah melarikan diri seperti pengecut." Chusyu menjawab, "Tindakanku tidak bisa dikatakan sebagai seorang pengecut. Karena aku menyebutnya sebagai tindakan yang hati-hati, memangnya apa yang wanita ketahui tentang semua itu?" Tiba-tiba saja Kim Meng Di terlihat sangat terkejut setelah melihat Chusyu mengeluarkan sesuatu dari saku bajunya. "Murid pengkhianat, sebenarnya apa yang sedang kau pikirkan saat ini? Mengapa kau mengeluarkan benda itu? Bukankah biasanya kau selalu melakukan kultivasi ganda yang adil bagi kedua belah pihak?" Sambil mengeluarkan benda yang belum terlihat jelas dari cincin penyimpanan miliknya, Chusyu menatap Kim Meng Di dengan senyuman jahat di wajahnya. "Hehehe, Master, kau tidak mempunyai hak untuk menolak. Karena aku bisa menyegel basis kultivasi milikmu kapan saja aku mau, jadi turuti saja kemauanku ini. Karena aku ingin merasakan pengalaman baru saat berkultivasi ganda denganmu." Rupanya, Chusyu mengeluarkan penutup mata berwarna hitam. Karena dalam pikirannya saat ini, Chusyu ingin mempraktekkan teknik kultivasi ganda yang baru saja dibaca olehnya. "Master, akhir-akhir ini kau berani bersikap sombong kepada aku. Apakah kau sudah lupa? Karena tiap kali kalau aku sudah merasa nafsu, aku akan langsung melampiaskannya kepadamu. Tidak, bukankah kau sudah menggabresku tadi malam? Lagi pula sekarang masih siang hari. Bagaimana kalau orang-orang datang mencarimu?" ucap Kim Meng Di sambil menjauh dari Chusyu. Melihat Kim Meng Di yang malah menjauh, Chusyu langsung memeluknya dengan erat, sehingga wajah Kim Meng Di pun langsung berubah menjadi merah akibat wajah Chusyu terlalu dekat dengannya. "Oh, sejak kapan kita membedakan siang dan malam saat akan berkultivasi ganda? Tinggal tutup saja matamu dengan kain ini, maka hari akan langsung menjadi gelap," ucap Chusyu dengan senyuman jahat di wajahnya. Dengan paksa Chusyu langsung menutup kedua mata Kim Meng Di menggunakan kain yang dia keluarkan sebelumnya, dan Chusyu mulai melancarkan aksi bejatnya itu dengan meraba-raba paha mulus Kim Meng Di
yang membuatnya langsung mengeluarkan keringat dingin dari wajahnya. Jika kau memang seorang pria sejati, cepat buka penutup mata ini. Jangan samakan aku dengan para wanita penghibur yang bisa kau perlakukan seperti yang kau inginkan, ucap Kim Meng-di yang terlihat sangat ketakutan karena dia tidak tahu bagaimana cara Chusio yang akan menggabresnya pada kali ini. Kemudian, Chusio langsung menghempaskan tubuh Kim Meng-di ke lantai dan tidak membawanya masuk ke dalam kamar terlebih dahulu karena Chusio sudah sangat bernafsu untuk berkultivasi ganda dengannya. Master, kita bisa melakukannya sekarang juga. Kim Meng-di pun terus menolak dengan berkata tidak kepada Chusio, tapi Chusio mengabaikannya karena Chusio sudah tidak bisa lagi menahan nafsunya setiap kali melihat bodi mulus milik Kim Meng-di. Dan tanpa banyak berbasa-basi lagi, Chusio langsung menggabres Kim Meng-di tanpa membuka bajunya terlebih dahulu, sehingga Kim Meng-di langsung menjerit keenakan dengan sangat keras. Meskipun masih merasa belum puas, Chusio pun kembali mengenakan pakaiannya setelah melampiaskan nafsunya kepada Kim Meng-di. Dikarenakan sekarang masih siang hari, jadi akan ada banyak gangguan yang mungkin saja datang tiba-tiba, dan Chusio pun pergi meninggalkan Kim Meng-di yang dipenuhi cairan spiritual berwarna putih di tubuhnya. Dan benar saja, sesaat setelah Chusio keluar dan menutup pintu, tiba-tiba saja datang Zizue ke sana dan menyapanya. Yang mulia putra suci, aku membawakan laporan untukmu. Oh, ternyata kau. Bagaimana penyelidikanmu tentang Zulong? Apakah kau sudah menemukan sesuatu? Ucap Chusio bertanya kepadanya. Chusio pun merasa heran karena wajah Zizue tiba-tiba saja berubah menjadi merah dan menatapnya dengan tatapan yang terlihat malu-malu. Kenapa kau melihatku seperti itu? Apakah ada yang aneh di wajahku? Zizue menjawab, yang mulia putra suci, ada bekas lipstik seorang wanita yang masih berbekas sangat jelas di wajahmu. Mendengar itu, Chusio pun dengan cepat langsung menghapus bekas ciuman bibir Kim Meng-di di pipinya karena Kim Meng-di terus menyosornya penuh nafsu 1 jam yang lalu. Kau salah lihat, itu bukan bekas bibir, tapi bekas digigit kucing. Zizue pun langsung mengeluarkan keringat dingin dari wajahnya karena sekarang dia mengetahui kalau Chusio bukanlah seorang pria sejati yang dia kira selama ini. Di saat situasi di sana masih terasa canggung, tiba-tiba saja datang seorang wanita yang berteriak dengan keras. Yang mulia putra suci, ini buruk, sesuatu yang buruk telah terjadi. Tenanglah dulu, sebenarnya apa yang telah terjadi? Ucap Chusio bertanya kepadanya. Dengan wajah yang terlihat sangat pucat, wanita itu menjawab, kartu jiwa dan takdir milik masterku telah rusak. Itu berarti kepala kedutaan telah tewas, ucap Chusio di dalam hatinya. Tidak terasa, waktu pun berlalu dengan cepat, dan terlihat 2 orang yang sedang melayang di udara ibu kota. Mengapa kau malah menghabisinya? Apakah kau tidak tahu kalau dia adalah kepala kedutaan besar Tanah Suci Taisu? Rupanya, salah seorang dari mereka adalah Qian Mian yang sedang berbicara dengan seseorang yang masih menyembunyikan identitasnya. Orang itu berkata, dia telah melihatmu menggunakan kekuatan magis klan iblis. Jika aku tidak menghabisinya, apakah kau memiliki cara untuk membungkam mulutnya? Qian Mian pun langsung menyeka keringat di wajahnya karena merasa sangat pusing dengan masalah yang sedang dihadapinya. Dia bilang, bukankah kita bisa menangkapnya hidup-hidup? Itu lebih baik dari menghabisinya. Sekarang pihak Tanah Suci akan mengirimkan orang untuk menyelidiki kematiannya. Dan rencana pengorbanan untuk membangkitkan senjata roh di kekaisaran terancam bisa gagal total. Tapi orang itu malah tersenyum setelah melihat Qian Mian yang mengeluh kepadanya. Kau tidak perlu khawatir, karena aku telah memblokir akses keluar masuk dari ibu kota. Jadi berita ini tidak akan tersebar minimal selama 12 jam. Zulong yang merupakan satu-satunya orang bijak di kota Sangjing berada di bawah kendalimu. Sedangkan Qiong Yue yang baru saja tiba, kami sudah menghabisinya. Memangnya siapa sekarang yang bisa menghentikan kita di ibu kota ini? Qian Mian pun memperingatkan orang itu kalau masih ada Chusio. Apakah kau tidak tahu kalau putra suci Taisu juga datang ke ibu kota? Orang itu menjawab, kenapa kita harus takut kepada bocah yang belum dewasa itu? Jika dia berani macam-macam, kita hanya perlu menghabisinya. Orang itu pun berniat pergi dari sana untuk melanjutkan rencana mereka. Baiklah, jangan buang-buang waktu lagi. Kau pergilah ke istana untuk menghancurkan mata formasi bintang-bintang. Sedangkan aku akan menyiapkan formasi untuk memulai pengorbanannya dan ceritanya pun bersambung. Waktu seep. Segitu halanya pemirsa, enggak tepang nih di sana kesempatan.